rekan media, pagi hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa kemarin yang berakhir dengan kericuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa adik-adik mahasiswa ini sudah beberapa kali melakukan kegiatan unjuk rasa, dilaksanakan dengan damai. Demikian juga pada tanggal 24 kemarin, hari Selasa, adik-adik mahasiswa berunjuk rasa sejak dari pagi, pukul 8 pagi sudah ada, kemudian sampai dengan jam 2 itu mulai mereka memasuki ruas jalan tol, tapi situasi masih aman dan kondusif. Dan pada pukul 16.00 yang diawali pertamanya adalah permintaan dari adik-adik mahasiswa untuk berkomunikasi dengan pimpinan DPR, Bapak Ketua DPR. Kemudian dari pihak kepolisian berkoordinasi dengan Pak Sekjen. Pak Sekjen menyampaikan bahwa Bapak Ketua DPR bersama dengan pimpinan lainnya siap menerima. Tetapi dari adik-adik mahasiswa menghendaki Ketua DPR dan pimpinannya untuk datang di tengah-tengah adik-adik mahasiswa yang sedang melaksanakan unjuk rasa. Tentunya ini tidak bisa dengan melihat berbagai faktor tentunya. Setelah itu adik-adik mahasiswa menyampaikan sampai pukul 16 apabila pimpinan DPR tidak berada di tengah-tengah mereka, maka mereka tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Pada saat pukul 16:05 mereka menyampaikan yel-yel untuk masuk ke dalam, dan anggota kita yang ada di depan pagar sudah mulai didorong dan dilempari, baik itu menggunakan botol aqua maupun juga dengan batu. Sedangkan yang di samping kanan itu sudah mulai merusak pagar daripada DPR. Kenapa? Karena tujuannya untuk masuk ke dalam DPR dan ingin menguasai DPR. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan unjuk rasa itu sudah diatur di dalam undang-undang. Itu hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi ketika menyampaikan aspirasi dengan cara-cara tentunya yang mengganggu keamanan dan ketertiban, kita tahu ada beberapa hal di sana yang dibatasi. Kemudian mengganggu atau tidak menghormati nilai dan norma yang ada di masyarakat, kemudian juga mengganggu persatuan dan kesatuan, kemudian juga mengganggu keamanan. Nah, tentunya polisi harus mengambil langkah-langkah. Kemarin karena sudah melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan merusak pagar, kemudian petugas dilempari, polisi mengambil langkah-langkah tegas. Langkah-langkah tegas itu dilakukan tentunya dengan yang pertama memberikan peringatan-peringatan. Karena sejak awal demonstrasi dari pagi sampai dengan pukul 16, meskipun adik-adik sudah mengganggu ketertiban sebenarnya, polisi masih bertoleransi, masih memberikan kesempatan. Tetapi setelah pukul 16, karena melakukan tindakan-tindakan yang sudah menuju tindakan anarkis, kita lakukan tindakan dengan tahapannya. Yang pertama kita tembakkan tentunya air kepada adik untuk mundur, tetapi mereka tidak mau mundur, tetap maju, bahkan semakin merusak pagar DPR. Kalau adik-adik melihat, rekan-rekan wartawan itu melihat, ada 3 sisi yang dirusak, maksudnya 3 bagian. Yang 2 bagian itu sudah betul-betul jebol pagarnya. Sehingga atas nama undang-undang tentunya polisi melakukan tindakan tegas
menembakkan gas air mata kepada pengunjuk rasa supaya adik-adik mahasiswa ini mundur. Setelah kita melakukan langkah-langkah ini, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi tentunya. Seperti kita lihat yang pertama, tadi di samping mahasiswa merusak daripada pagar, merusak saja mobil Raimas yang dimiliki oleh anggota Polri, kemudian juga mobil water cannon yang kita miliki. Nah, setelah itu ketika kita mendorong, di dalam tol ada dua mobil, satu mobil Avanza milik masyarakat, satu lagi ada mobil taksi. Nah, terus ke belakang kita melihat lagi ada beberapa pos polisi juga dirusak, bahkan ada yang dibakar. Di antaranya ada pos pol yang berada di belakang kantor DPR, ya, ini Pospol Palmerah, kemudian Pospol polisi yang ada di Selipi, serta yang ada di depan Hotel Mulia dibakar. Samping itu ada juga kendaraan bus daripada TNI yang dibakar di dekat Hotel Mulia. Kemudian juga pagar daripada kantor DPR yang di belakang dirubuhkan. Dari hal-hal tersebut juga menimbulkan kerugian korban. Di antaranya ada petugas polisi lebih kurang sebanyak 39 orang yang mengalami mungkin mereka ada yang terkena batu lemparan, ada juga yang tangannya patah dan lain sebagainya, sekarang dirawat inap. Kemudian juga rekan-rekan sekalian, di samping itu juga ada adik-adik mahasiswa yang terkena gas air mata. Kemudian karena dorongan, mungkin karena gas mata mereka lari dan sebagainya. Nanti kita akan masih dalami penyebabnya apa, sehingga kita sudah mendatakan ada sebanyak 254 yang dirawat jalan beberapa rumah sakit, kemudian yang dirawat inap 11 orang. Nah, ini kita akan masih didalami oleh dokter kenapa yang bersangkutan nanti Pak Kabid juga akan melihat ke rumah sakit di mana adik-adik kita ini dirawat tentunya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kejadian-kejadian ini terus berlangsung dan berakhir tadi malam sampai dengan lebih kurang pukul 01.15 pagi. Kita sudah mengamankan beberapa orang, itu lebih kurang jumlahnya sebanyak 94 orang. Ada yang membawa bom molotov juga. Dan sekarang kita masih dalam proses pemeriksaan. Kita akan pilah-pilah dari mana mereka ini. Apakah mereka ini dari adik-adik mahasiswa, kemudian dari masyarakat, atau dari pihak-pihak lain tentunya. Masih kita dalami juga. Tapi salah satu yang sudah kita katakan membawa molotov itu adalah seorang pelajar dan sudah kita amankan di Polres Jakarta Barat.